Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang sesuai dan relevan. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, dan sebelumnya saya berharap bahwa semua Bapak Ibu honorer, demikian juga dengan para penonton setia channel ini, selalu diberkahi dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini Bapak Ibu, yaitu mengenai fokus seleksi calon aparatur sipil negara 2023. Prioritas tenaga honorer pada dua bidang ini, namun ada 11 kategori yang tereliminasi. Nah Bapak Ibu, terkait dengan dua bidang prioritas dan 11 kategori yang tereliminasi pada CASN 2023 tahun ini, tentunya kita perlu mengetahuinya. Apakah nantinya Bapak Ibu termasuk dalam dua kategori pengangkatan ini atau dua kategori prioritas, ataukah mungkin sebaliknya tercover dalam 11 kategori yang tereliminasi. Nah tentunya untuk mengetahui hal ini, Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Perhatian terhadap permasalahan tenaga honorer semakin meningkat belakangan ini dan pembicaraannya telah merajai media sosial. Cukup luar biasa Bapak Ibu ya, sahutan terkait dengan informasi honorer yang sampai sekarang masih menunggu kepastian real dari pemerintah terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, tentunya tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya satu hal yang perlu menjadi sorotan bahwa ada apa dengan keputusan yang sampai sekarang masih belum tercetus untuk mengangkat tenaga honorer tanpa seleksi tes ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, tentunya kita berpatokan juga pada apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, yang mana pemerintah sudah sering mengambil satu keputusan terkait dengan pengangkatan honorer ini. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana informasi terkait dengan pengangkatan honorer P3K untuk guru, bahwa ada yang lulus hanya dengan seleksi wawancara dan tes observasi. Berdasarkan hasil itu, maka bagi yang memenuhi kriteria, maka diangkat menjadi ASN P3K. Sudah seharusnya karena mereka dalam arti selama ini perhatian terhadap masalah tenaga honorer telah diabaikan oleh pihak yang berwenang. Maka suatu hal yang wajar karena para honorer ini telah mengabdi dengan baik, maka perlu ada perhatian khusus pemerintah, yaitu untuk memberikan satu apresiasi dalam bentuk pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tahun 2023. Data dari Badan Kepegawaian Negara atau data dari BKN menunjukkan angka yang fantastis, yaitu terdapat 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia yang ada di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Jadi mayoritas dari mereka bekerja di instansi pemerintah daerah yang tampaknya tidak mengatur rekrutmen tenaga honorer dengan ketat, sehingga jumlahnya terus meroket dari tahun ke tahun hingga menyentuh angka 2,3 juta sekian tenaga honorer. Pada bulan September 2023, bulan ini, tenaga honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Menteri Pan-RB dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara bersama-sama. Namun, kini pemerintah telah menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan honorer ini. Nah, apa kira-kira solusi yang telah ditempuh oleh pemerintah terkait dengan nasib honorer yang perlu diatasi di tahun 2023 tahun ini, yaitu mengenai honorer ini akan diangkat
berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB. Jadi sebelumnya pemerintah telah merencanakan untuk membersihkan lingkungan instansi pemerintah dari pegawai honorer guna mengurangi jumlahnya yang terus membengkak dan menyebabkan beban pada anggaran negara. Jadi dalam proses tersebut, tenaga honorer yang tidak diperlukan oleh pemerintah akan diberhentikan. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua tenaga honorer dapat menjadi aparatur sipil negara. Ada beberapa kategori tenaga honorer yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi ASN, seperti pekerja lapangan, penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, penjaga pintu udara, operator komputer, petugas keamanan, layanan kebersihan, pramu tamu, keamanan, dan sopir. Itulah 11 item tenaga honorer yang kemungkinan ini tidak bisa diangkat menjadi ASN. Ada alasan tertentu dan ada dasarnya pemerintah mengambil satu kesimpulan terkait dengan hal ini. Sementara itu, dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2023, yang diprioritaskan adalah tenaga honorer yang bekerja di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Keputusan ini diambil karena keberadaan tenaga honorer di sektor-sektor tersebut memiliki dampak langsung pada upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap guru honorer dan tenaga kesehatan dengan tujuan meningkatkan status kepegawaian mereka. Ini merupakan terobosan baru dalam dunia ketenaga kerjaan di Indonesia, di mana tenaga honorer memiliki kesempatan yang sama dengan pegawai negeri untuk membangun karir dan masa depan yang lebih baik. Jadi inilah informasinya Bapak Ibu terkait apa dan bagaimana nasib honorer di tahun 2023 tahun ini, dan sehubungan dengan pernyataan Menpan RB bahwa fokus CASN 2023 yaitu menyelamatkan dan mengangkat honorer dua jenis bidang yang sangat prioritas dan membahas terkait dengan nasib 11 jenis honorer yang tidak dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Semuanya ini, baik honorer kategori atau honorer yang dianggap prioritas, juga ada dasarnya, seperti honorer bidang pendidikan dan honorer bidang kesehatan. Karena kedua jenis ini adalah para honorer yang bergerak di bidang pelayanan publik yang sangat vital terhadap masyarakat. Demikian informasinya, semoga pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes tahun 2023 tahun ini itu menjadi bagian Bapak Ibu honorer yang telah tercover dalam database BKN. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.